Halo updaters, kali ini saya akan membahas 5 berita terpopuler pekan ini. Apa saja? Sebelum itu silakan follow dan subscribe akun media sosial kita. Saya Aulia Rahmawati, inilah 5 berita terpopuler pekan ini. Berita pertama, jatuh dari pohon kelapa 12 meter, warga Sukatani, Kabupaten Sukabumi butuh bantuan. Kondisi Supiani, 26 tahun, warga Sukatani, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, mengkhawatirkan ia mengalami kecelakaan saat menyadap untuk keperluan membuat gula merah. Jatuh dari pohon kelapa ketinggian 12 meter dalam posisi terduduk, Supiani mengalami kerusakan tulang dari dada hingga ke kaki. Anak kedua dari pasangan Nisa 70 tahun dengan Juansah 66 tahun saat ini hanya bisa terbaring lemah. Ketua Karang Taruna Desa Sukatani Elan menyebut, Supiani kecelakaan saat kerja sebagai penyadap kelapa atau pengrajin gula merah jatuh dari pohon kelapa dengan ketinggian 12 meter dalam posisi duduk. Sebagai tulang punggung keluarga, Supiani saat ini membutuhkan bantuan agar secepatnya pulih. Sebab perutnya masih bermasalah. Setiap ingin buang air kecil ataupun air besar, ia selalu merasa kesakitan. Hingga pada Selasa 12 Oktober tahun 2021 kemarin, Supiani akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon oleh relawan Sukabumi Walargi untuk mendapatkan perawatan medis. Elan mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah desa Sukatani serta mendapat bantuan dari kepala desa untuk bekal pasien dan keluarga selama pengobatan di rumah sakit. Pemerintah desa pun dikabarkan sudah mengurus BPJS Kesehatan pasien karena ada kesalahan nomor induk kependudukan. Berita kedua, tinggal di gubuk derita, warga Cidadap, Sukabumi, ambil posisi saat hujan. Ini kisah Ade Suryono, 53 tahun, warga Kampung Rawabening, Kecamatan Cidadap, Kabupaten Sukabumi. Bersama Sumarni, 50 tahun, sang istri, Ade tinggal di gubuk reot yang miring dan bocor di sana-sini, sehingga harus cari posisi aman berada di dalam rumah saat hujan. Ade Suryono sehari-hari bekerja sebagai pemulung, tinggal di rumah kayu 3x3 meter bersama sang istri. Bilik bambu mulai rusak, kayu lapuk, dan sebagian genting sudah berganti terpal plastik dan asbes bekas. Pasangan suami istri ini mengaku was-was saat terjadi hujan turun, apalagi disertai dengan angin kencang. Menurut Ade, ia dan istrinya sering pindah-pindah posisi di dalam rumah hanya untuk tidak terkena kucuran air dalam atap yang bocor. Bukan tidak ingin memperbaiki rumah, namun tidak mampu. Untuk kebutuhan sehari-hari pun ia hanya mengandalkan dari jualan barang bekas dan rongsokan. Penghasilan Ade tidak menentu. Sehari terkadang ia hanya dapat mengumpulkan 20.000 atau 50.000. Bahkan kadang tidak dapat barang bekasnya. Berita ketiga, makin kurus akibat penyakit paru, pegiat seni di Sukabumi butuh bantuan. Pegiat seni musik di Sukabumi, Nanang Supriyani, 41 tahun, warga Kampung Ciburial, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Tinggal sendirian dengan badan yang makin kurus akibat digerogoti penyakit paru. Kisah tentang Nanang ini diungkap sahabatnya Amiruddin, 45 tahun. Nanang tinggal sendiri tanpa perawatan dengan berat badan yang terus menyusut sejak sebulan ke belakang. Sejak 6 bulan lalu, Nanang sudah tak bisa lagi mencari penghasilan menurut Amir. Sahabatnya ini adalah seniman atau pemusik, pemain organ tunggal. Nanang hidup sendiri sejak ditinggal orang tuanya. Ia memiliki kakak tapi jauh di Jawa. Saat ini untuk makan sehari-hari pun ia mengandalkan pemberian dari tetangga dan teman-teman seprofesinya.
Amir berharap Nanang dirawat, namun ia tidak memiliki BPJS dan dana untuk mengakses pelayanan kesehatan. Berita keempat, Polres Sukabumi Kota tangkap 16 pengedar narkoba. Ini daftarnya. 16 pria ditangkap jajaran Polres Sukabumi Kota dalam pengungkapan kasus penyalahgunaan dan pengedaran narkoba. Selama 2 pekan terakhir, barang bukti yang diamankan dari sindikat pengedar narkoba ini, sabu, ganja, dan obat ilegal berbahaya. Kapolres Sukabumi Kota AKBP SY Jainal Abidin mengatakan, belasan tersangka ini diamankan dari 6 TKP dengan barang bukti 99,93 gram sabu, 15,37 gram ganja, 1.865 butir tramadol, 15.092 butir hexaimer, 318 butir Riklona, dan 240 alprazolam. Selain itu, barang bukti lainnya yang juga diamankan 16 handphone berbagai merek, 2 buah anak kunci letter T, 2 buah kartu ATM BCA, dan uang Rp800.000. 6 TKP pengungkapan ini berada di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota, yaitu Gunung Guruh, Citamiang, Warudoyong, Kebon Pedes, Ciberem, dan Cicantayan. Dari data tertulis yang dibagikan Kapolres Sukabumi Kota, tersangka SMR, IA, ARV menjual obat terbatas tanpa izin. MI kurir perantara dalam peredaran narkoba jenis daun ganja kering. Tersangka FF, AS, YM kurir dalam peredaran obat keras terbatas tanpa izin. Tersangka APH sebagai perantara dalam peredaran narkotika jenis sabu. Tersangka RH, FH, SW, SF, AS, RC, AS, dan DH sebagai bandar dalam peredaran obat keras terbatas dan psikotropika. Para tersangka dijerat pasal 111 ayat 1, 112 ayat 2, 114 ayat 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 12 tahun sampai seumur hidup. Kemudian pasal 62 dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Serta pasal 196, 197 Undang-Undang yang sama dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Berita kelima, edarkan tramadol di pabrik. Oknum karyawan di Cibadak, Sukabumi ditangkap. Polisi menangkap salah satu oknum pegawai pabrik di Cibadak, Kabupaten Sukabumi, yang diduga mengedarkan obat terlarang tanpa izin berupa tramadol di tempat ia bekerja. Laki-laki berinisial TH, 27 tahun, diamankan pada Rabu 13 Oktober tahun 2021. Panit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Cibadak, Ibda Sapri mengatakan, ditangkapnya terduga pelaku berawal dari laporan petugas keamanan pabrik tempat TH bekerja. Selanjutnya, polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap terduga pelaku pada Rabu kemarin. Berdasarkan keterangan terduga pelaku, Ibda Sapri menyebut TH menjual obat tramadol itu ke sesama karyawan pabrik dengan harga Rp5.000 hingga Rp7.500.000 per butir. Polisi pun mengamankan sejumlah barang bukti berupa obat tramadol sebanyak 5 lembar, sekitar 53 butir, uang senilai Rp250.000 dan kartu identitas terduga pelaku. Kini TH mendekam di markas kepolisian sektor Cibadak dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Demikian 5 berita terpopuler pekan ini yang telah dirangkum tim redaksi SukabumiUpdate.com. Terus ikuti SukabumiUpdate.com dan dapatkan berita terbaru dari kami. Sebelum itu jangan lupa follow dan subscribe akun media sosial kita di Instagram, Facebook, YouTube, Dailymotion, TikTok, dan Snack Video.
Saya Aldi Rahmawati, sampai jumpa di 5 berita terpopuler pekan berikutnya.